Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Samudra Rosiana dari kelas KPIC semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi. Apa itu ideologi? Ideologi adalah kumpulan gagasan yang secara logis berkaitan dan mengidentifikasi prinsip-prinsip atau nilai yang memberi keabsahan bagi institusi, politik, dan perilaku. Apa itu fungsi ideologi? Fungsi dari ideologi yang pertama, memberikan dasar legitimasi pada masyarakat. Dan yang kedua, mempersatukan rakyat. Pedoman untuk memilih kebijakan dan perilaku politik. Dan yang terakhir, simbolis antara pemimpin dan massa. Klasifikasi ideologi. Yang pertama ada ideologi liberal. Ideologi ini menganggap bahwa setiap orang harus memperoleh kesempatan yang sama dalam mencapai sesuatu, dan setiap individu berhak menentukan haknya sendiri. Dan yang kedua adalah neoliberalisme. Masyarakat madani yang otonom, fundamentalisme pasar, kemudahan pasar tenaga kerja, penerimaan ketidaksamaan, nasionalisme tradisional, kesadaran ekologis yang rendah, teori relasi tentang tatanan internasional, termasuk dalam dunia dui kutub. Konservatisme, ketakutan terhadap perubahan yang tiba-tiba dan dahsyat, dukungan terhadap elit dan hierarki, dan ketidakpercayaan umum terhadap teori yang empiris. Komunisme, berakar pada Karl Marx dan Friedrich Engels melalui buku Komunis Manifesto. Pada tahap awal, setiap orang akan bekerja sesuai kemampuannya. Dan di tahap kedua, produksi barang akan mencapai puncak sedemikian rupa. Fasisme, dampak negatif dari industrialisasi, modernisasi, dan demokratisasi, merupakan percampuran berbagai ras, agama, ekonomi, sosial, dan moralitas. Totalitarisme, ketentuan yang diberlakukan oleh diktator tunggal, kehadiran partai politik tunggal yang berkuasa, sensor ketat jika tidak ada kontrol pers, layanan wajib militer bagi semua warga negara. Otoritarisme, pemerintahan kuat dan kebebasan politik terbatas. Kapitalisme, menekankan modal oleh pihak swasta, dan di mana negara tidak berhak mengatur dan membuat undang-undang. Sosialisme, mengutamakan segala kepemilikan secara bersama-sama dan tidak mengakui adanya kepemilikan individu. Menurut saya menganut paham neoliberalisme karena memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi korporasi, mengabaikan hak-hak rakyat, sementara rakyat diperlakukan bagi sapi perah. Inilah fakta perduelan penguasa dan pengusaha. Negara hanya berperan sebagai pengatur. Penguasa sesungguhnya adalah korporasi yang berlindung di balik pemerintah. Undang-undang dibuat hanya untuk memberi keleluasan bagi penguasa menguasai perekonomian negara. Dalam hal ini, peran negara sangat lemah, karena yang seharusnya campur tangan pemerintah tidak ada, atau hanya mengontrol perekonomian, malah menjadi pemerintah yang menguasai perekonomian negara. Janji akan kesejahteraan berbanding terbalik dengan kebijakan neoliberal yang memfasilitasi kerangka kelembagaan dan kepentingan akumulasi. Realita menjulang lebarnya ketimpangan antara miskin dan kaya adalah implikasi logis dari luasnya akumulasi yang memungkinkan terjadinya konsentrasi kapital di tangan segelintir orang. Betapapun pasar sebagai entitas paling efektif dan efisien, tetapi pasar tak memiliki komitmen terhadap persoalan sosial ekologis.
Visi sosial yang diterjemahkan dalam kebijakan neoliberal cenderung terpaku pada pengendalian inflasi dan intensitas penawaran, penjualan keuntungan aset dan jasa sektor publik, liberalisasi perdagangan, komoditas dan modal, penataan kembali ketenaga kerjaan dan bisnis agar mengurangi ganjalan pasar dan komodifikasi sosial barang dan jasa. Kebijakan ini alih-alih menolong kapitalisme dari krisis ekonomi kronis, justru malah sebaliknya melanggengkan krisis. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.